Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Semoga di bulan yang penuh berkah ini hati kita makin lapang, rezeki kita makin lancar, dan tontonan kita makin berkualitas ya. Karena kalau biasanya bulan puasa identik sama nahan lapar dan haus, kali ini kita bakal nahan satu hal lagi. Nahan gemes. Soalnya hari ini kita bakal bahas film yang warnanya lebih cerah dari kolak pisang, lebih manis dari es buah takjil, dan lebih ramai dari suara beduk maghrib di komplek. Yap, kita bakal masuk ke dunia penuh glitter, musik, makhluk imut berambut warna-warni dalam film Trolls. Film animasi musikal rilisan DreamWorks Animation ini bukan cuma sekedar tontonan anak-anak. Di balik warna-warni yang kelihatan ceria banget, ada cerita tentang kebahagiaan, tentang rasa takut, dan tentang gimana caranya tetap nyanyi meski dunia lagi gelap. Dan percaya atau enggak, film ini tuh relate banget sama kehidupan kita. Tentang orang-orang yang hidupnya penuh tawa, dan tentang mereka yang merasa bahagia itu cuma mitos. Di sini kita kenalan sama Poppy, si ratu paling optimis sedunia, dan juga Brans, si realistis yang kayaknya belum pernah senyum dari lahir. Dua karakter dengan dua cara pandang hidup yang tabrakan, tapi justru dari situlah perjalanan mereka dimulai. Jadi sambil nunggu waktu berbuka atau sambil santai setelah tarawih, yuk kita masuk ke dunia yang penuh lagu, warna, dan pelajaran kecil tentang arti kebahagiaan. Karena kadang bahagia itu bukan sesuatu yang kita cari, tapi sesuatu yang berani kita rasakan. Ya udah, kalau gitu nggak usah banyak basa-basi lagi daripada makin penasaran kan? Kalau gitu langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Diawali dengan menceritakan asal-muasal para trolls yang lahir dari pohon paling bahagia di dunia ini. Seperti namanya, pohon bahagia, pohon ini melahirkan para trolls yang selalu bahagia dan selalu tersenyum. Mereka adalah makhluk paling senang dengan bernyanyi, berdansa, lalu berpelukan bersama-sama. Akan tetapi suatu hari, kaum trolls berhasil ditemukan oleh kaum Bergen. Bangsa Bergen sendiri berbanding terbalik dengan bangsa trolls. Mereka tidak pernah bahagia, tidak bisa menyanyi, tidak pernah berpelukan, apalagi berdansa. Kaum Bergen adalah makhluk paling menyedihkan di dunia. Lalu saat mereka melihat betapa bahagianya kaum trolls, mereka ingin kebahagiaan tersebut untuk mereka sendiri dengan cara memakan kaum trolls. Memakan trolls membuat mereka bahagia, hingga kaum Bergen menjadikannya sebagai tradisi sakral yang terjadi setiap 1 tahun sekali untuk merasakan kebahagiaan yang dimiliki kaum trolls. Dan acara tersebut mereka namakan sebagai Trollstis. Selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan seekor pangeran dari kerajaan kaum Bergen bernama Gristel. Dia nampak begitu excited sebab hari ini bertepatan dengan hari Trollstis, di mana semua Bergen berbondong-bondong menuju pohon troll untuk menyantap mereka dan mendapat kebahagiaan. Raja menunjuk Master Chef kerajaan menjadi pemeran penting pada hari ini. Dia ditugaskan sebagai salah satu makhluk yang akan menyediakan hidangan trolls kepada semua rakyat, terutama untuk Pangeran Gristel yang menjadi kali pertama dalam hidupnya mencicipi trolls. Make me happy, Princess Poppy. Namun, hari kebahagiaan Bergen justru berujung suram. Para trolls yang sudah disiapkan berhasil lebih dulu kabur dari pohon melalui jalur bawah tanah yang sudah lama mereka gali bersama-sama. Raja Peppy dan putri sematawayangnya Poppy menuntun seluruh kaum troll untuk kabur meninggalkan pohon mereka. Raja Peppy tidak akan membiarkan seekor makhluk trolls pun tertinggal. Beliau mengupayakan segala cara agar bisa membawa kaumnya keluar dari sana. Upaya pengorbanan yang dilakukan Raja Peppy berbuah manis. Tidak ada satupun trolls yang tertinggal dan mereka segera beranjak pergi menjauh dari kerajaan Bergen demi memperoleh kehidupan yang lebih tenang. Setibanya di tempat tersebut, kaum trolls mulai bergotong royong membangun kota mereka sendiri. Hingga terbentuklah kehidupan bahagia yang bisa membuat mereka bisa selalu bernyanyi, menari, juga berpelukan bersama-sama. Di sisi lain, Raja Bergen begitu marah. Dia menyalahkan Master Chef, kemudian mengusir dan membuangnya jauh-jauh dari kerajaan. Namun Master Chef berjanji akan menemukan kembali keberadaan kaum trolls, menghidangkan mereka untuk semua kaum Bergen, serta membinasakan kaum trolls untuk selama-lamanya. Sementara Gristel yang belum mencicipi kebahagiaan dengan memakan trolls merasa putus asa.
dan merasa kalau dia tidak akan bisa mendapat kebahagiaan sepanjang hidupnya. "20 tahun kemudian, Raja Pepi menobatkan anak sematawayangnya, Poppy, untuk memimpin kaum trolls. Ia menceritakan semua kisah raja sebelumnya kepada anak-anak agar mereka bisa lebih menghargai pengorbanan dan perjuangan yang telah beliau lakukan, hingga bisa membawa peradaban yang sangat bahagia kepada keturunan kaum trolls." Kebetulan malam ini bertepatan dengan perayaan 20 tahun pembebasan kaum trolls dari kaum Bergen. Poppy berencana akan membuat acara yang sangat megah. Ia menambahkan kembang api, juga pesta dan salantai untuk merayakan itu semua. Mendengar rencana Poppy, seekor troll bernama Branch coba untuk memperingatinya. Ia merasa jika pesta besar itu akan terdengar dan mengundang kehadiran kaum Bergen ke tempat persembunyian mereka saat ini. Namun, Poppy atau trolls lain sama sekali tidak mengindahkan peringatan Branch, dan justru menyebutnya sebagai troll pemurung yang tidak memiliki kebahagiaan. Can't believe you're gonna be queen one day. Malam pesta perayaan pun tiba. Poppy memimpin acara ini dengan menyetel musik dengan sangat keras, serta tembakan kembang api ke langit untuk semakin memeriahkan pesta. Dan benar saja, peringatan Branch sebelumnya terwujud nyata. Musik juga kembang api menjadi petunjuk bagi Master Chef yang hingga kini masih mencari keberadaan kaum trolls. Dia yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan seekor diri segera mendatangi tempat persembunyian mereka dan menangkap para trolls. Banyak trolls yang berhasil melarikan diri dan bersembunyi dengan melakukan kamuflase menjadi tumbuhan. Namun tidak sedikit juga yang tertangkap nih oleh Master Chef, termasuk Kriek. Poppy serta beberapa rakyat troll yang berhasil selamat berencana akan mengejar Master Chef sampai ke kerajaan Bergen demi melakukan misi penyelamatan. Akan tetapi tidak ada satu penduduk trolls pun yang mau bersama Poppy. Mereka takut nasibnya akan berakhir di dalam perut kaum Bergen. Untuk itu, Poppy pun berinisiatif meminta bantuan dari Branch yang saat ini sedang menatap kartu undangan pesta. Di sini terlihat meskipun Branch tidak pernah menunjukkan aksinya dalam bernyanyi ataupun menari, tapi ia masih ingin memiliki kebahagiaan seperti trolls lain. Kedatangan Poppy untuk memberitahu Branch bahwa peringatan ia mengenai Bergen benar terjadi. Dan akibat hal itu teman-temannya diambil oleh salah seekor Bergen. Poppy pun memohon kepada Branch agar mau membantunya menyelamatkan mereka. Mengingat Branch ini sudah lama meneliti tentang kaum Bergen hingga ia pun menyiapkan bunker persembunyian demi menghindari kaum tersebut. Awalnya Branch menolak sebab dia seekor diri bisa bertahan lebih dari 10 tahun di dalam bunker dengan semua makanan yang selama ini sudah ia siapkan. Akan tetapi Poppy memaksa Branch dengan mengajak seluruh kaum trolls tinggal di dalam bunker jika Branch tidak mau membantunya. Haduh, udah dibilangin ngeyel, melunjak pula. Dan paksaan itu pun berhasil membuat Branch menuruti kemauan Poppy. Branch berencana memasuki wilayah kerajaan Bergen dengan melalui jalur terowongan lama yang dibuat oleh kaum trolls dulu. Namun Branch selalu berpikir negatif dan menganggap jika perjalanan ini akan membuat mereka berdua termakan oleh para Bergen. Sedangkan Poppy, dia yang optimisme, meyakinkan Branch jika segala sesuatu hal yang dimulai dengan niat baik pasti akan berujung baik dan menyenangkan. Mendengar hal tersebut pun membuat Branch muak kepadanya. Gray all the time. What happened to you? Setelah semalaman berjalan, kini sampailah mereka di mulut gua. Secara tiba-tiba muncul sebuah awan kecil yang bersedia mengantar mereka untuk melewati terowongan dan tiba di pohon lama yang berada di dalam kerajaan Bergen. Di sana Poppy dan Branch mendapati kehidupan para troll yang bisa kita sebut tidak pantas lah. Mereka selalu terlihat murung, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, dan seperti mati enggan, hidup pun tak mau. Nah, dari pemandangan itu, Poppy menganggap kalau Bergen belum memakan teman-temannya. Di sisi lain dalam istana, Master Chief mendatangi Crystal demi menepati janjinya 20 tahun lalu untuk memberikan dia sebuah rasa kebahagiaan dengan memakan trolls.
Master Chef juga menghasut Crystal yang saat ini sudah menjabat sebagai raja untuk kembali merayakan hari Trollstice dan memberikan kebahagiaan kepada seluruh rakyatnya menggunakan beberapa trolls yang ia bawa. Rupa-rupanya tujuan Master Chef sebelumnya adalah untuk mengambil alih kerajaan Bergen. Ia akan memanfaatkan para trolls, menyiapkan mereka sebagai hidangan, dan diakui oleh kaum Bergen sebagai makhluk membawa kebahagiaan, agar ia menjadi sosok yang lebih pantas memimpin kerajaan ini ketimbang Crystal. Sementara itu, Poppy bersama Branch diam-diam mereka menyelinap masuk ke dalam istana dan mendapati Bridget sedang membawa sebuah kurungan yang berisi teman-temannya untuk dijadikan hidangan malam ini. Master Chef kemudian mengambil Crick dan memaksa Crystal untuk memakannya sebagai camilan pertama. Setelah itu, Master Chef juga memaksa Bridget agar menyimpan sisa troll di kamarnya. Nah, kesempatan ini pun segera dimanfaatkan oleh Poppy dan Branch dengan mengikuti Bridget sampai di kamar. Sesampainya di sana, mereka mendapati Bridget bersedih karena ia merasa cuma dirinya lah yang tidak diundang ke dalam pesta Trollstice. Dan ternyata juga Bridget yang selama ini bekerja menjadi pelayan di istana sudah lama mengidolakan, menyukai, bahkan tercrazy-crazy dengan sosok Crystal. Kenyataan tersebut pula membuat Poppy berencana akan membantu Bridget mendapatkan hati Crystal, asalkan dia mau membantu mereka keluar dengan selamat dari kerajaan Bergen dan mencari tahu keberadaan Crick. Lalu Bridget yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya mengungkapkan perasaan kepada Crystal mengiyakan kesempatan ini. Pertama-tama, para troll akan mendandani Bridget dengan bernyanyi. Namun karena cuma Branch yang gak ikut bernyanyi, Bridget merasa kalau rencana mereka tidak akan berhasil. Branch lalu menceritakan alasannya tidak mau bernyanyi, menari, ataupun berpelukan lagi. Karena saat dia melakukannya dahulu, nyanyiannya mengundang kehadiran makhluk Bergen dan membuat neneknya menjadi korban. Semenjak hari itu, Branch menjadi satu-satunya makhluk troll pemurung yang tidak lagi mau bergembira, juga selalu berpikir buruk mengenai nasibnya dan semua makhluk trolls lain. Rencana pendekatan Bridget dengan Crystal pun berlanjut. Para troll membuatkan rambut, pakaian, dan mendandani Bridget layaknya cabai-cabean ngantuk bawa android. Selanjutnya Bridget menemui Crystal di toko pakaian, dan sontak penampilan Bridget membuat Crystal langsung terpikat. Kebersamaannya dengan Crystal membuat Bridget bisa merasakan bahwa kebahagiaan sejati itu bisa terjadi meskipun pada kaum Bergen yang tidak memakan troll. Kebahagiaan sejati jauh lebih dekat dari dugaan kita semua. Kadang kita hanya lupa atau hanya belum tahu cara untuk mendapatkannya. Nah, rencana troll mendekatkan mereka berdua berhasil. Crystal ternyata juga belum memakan Crick dan menyimpannya di dalam kalung untuk nanti malam saat perayaan Trollstice. Sayang, kebersamaan mereka harus berhenti saat Master Chef datang. Karena gelagatnya hampir ketahuan oleh Master Chef, Bridget bergegas pergi meninggalkan Crystal. Tapi untungnya dia sudah mendapat undangan spesial dari Crystal dan akan mendapatkan kursi bersebelahan dengannya nanti malam. Setelah itu, Poppy dan kawan-kawan menyelinap masuk ke dalam kamar Crystal selagi dia sedang berolahraga. Lalu mereka berupaya menyelamatkan Crick dari dalam kalung. Namun gelagat mereka justru diketahui oleh peliharaan Crystal, membuat para trolls terpaksa membawa seluruh kalung tersebut, kemudian kabur dari kejaran peliharaan Crystal dengan berbagai cara. Setelah berhasil kabur dan melompati bagian istana, kalung yang mereka bawa ternyata kosong. Dan di waktu yang bersamaan itu juga, Master Chef datang untuk kembali menangkap Poppy, juga kawan-kawan. Your timing is perfect. Alih-alih ingin menyelamatkan Crick, rupanya ia sudah lebih dulu keluar dari kalung dan menjalin kesepakatan dengan Master Chef. Dia bersedia memberitahu kepada Master Chef mengenai keberadaan kaum troll, asalkan dirinya bisa selamat dan tidak menjadi bahan makanan. Setelah itu, Crick mengajak Master Chef serta beberapa koki lain mendatangi persembunyian trolls untuk membawa mereka semua. Hari perayaan Trollstice pun tiba. Kaum trolls yang tertangkap dimasukkan dalam satu panci termasuk Poppy dan kawan-kawan.
Poppy mulai menyalahkan dirinya sendiri karena keputusannya menyelamatkan teman-teman juga Krieg justru berbuah pengkhianatan dan membuat seluruh kaum trolls ada di sini. Padahal niat Poppy cuma mau membuat semua trolls bahagia akan dirinya sebagai putri. Namun kenyataan yang diimpikan Poppy justru sebaliknya. Akibat dari hilangnya kebahagiaan dan timbulnya keputusasaan di dalam diri Poppy, membuat warna di tubuhnya memudar seperti Branch. Dan itu terjadi ke semua trolls. Branch yang dulu bukanlah yang sekarang. Dia mengeluarkan suara nyanyiannya dan menyemangati kembali seluruh kaum trolls. Semua ini bersamaan dengan kembalinya warna tubuh Branch, dibarengi kemunculan Bridget yang secara tiba-tiba membawa kabur panci berisi trolls keluar dari istana demi menyelamatkan mereka. Akan tetapi, Poppy tidak mau meninggalkan Bridget begitu saja. Setelah mengevakuasi seluruh kaum trolls, Poppy dan kawan-kawan kembali ke dalam istana, kemudian memakaikan rambut kepada Bridget. Sehingga Crystal baru menyadari kalau Bridget adalah wanita yang ia sukai tadi siang. Dari keadaan ini, Crystal kemudian sadar bahwa kebahagiaan bukanlah melulu tentang bernyanyi, menari, atau memakan trolls. Bahagia itu datang dari diri sendiri. Kamu tidak perlu menunggu kebahagiaan dari orang lain, karena kamu bisa menentukan kebahagiaan dengan cara kamu sendiri. Berbahagialah, bukan hanya karena segala sesuatunya baik, tetapi karena kita masih mampu melihat hal baik dari segala sesuatu yang ada. Pada akhirnya kaum Virgin pun mendapat cara kebahagiaan mereka dengan bernyanyi, menari, dan menumbalkan Master Chef serta Krieg kepada monster hutan. Film pun diakhiri dengan tarian, nyanyian, dan kemunculan warna-warni yang memeriahkan seluruh wilayah kerajaan Virgin. Gimana guys menurut kalian film Trolls ini? Seru nggak? Seru nggak? Menurut kami sih seru ya. Filmnya penuh warna, lagu-lagunya bikin happy, ceritanya simple tapi penuh makna. Cocok banget buat ngisi waktu luang. Dan by the way, ini face reveal pertama movie Rastis. Semoga gak kaget ya. Jujur, rambutnya ngapain nih? Jujur, agak nervous. Tapi harapan kami dengan face reveal jadi bisa lebih dekat sama kalian. Maafin ya kalau masih banyak kurangnya. Terus kalau ada saran atau kritik bisa tulis aja di kolom komentar kayak biasa. See you next time. Cheerio.